Suster Maria ini adalah salah satu korban yang sangat tidak menerima kematiannya dengan tragis, Ces. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalia. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang klik video aku lagi. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas request dari teman-teman aku tentang urban legend Balikpapan, Ces. Nah, teman-teman aku bilang nih, Vi, gimana kalau ngebahas urban legend kota sendiri? Kayaknya lebih asik tuh didengar. Jadi kali ini aku akan ngebahas tentang urban legend Balikpapan ya, Ces. Ada rumah pembantaian, Suster Maria, jembatan gantung, dan rumah dalang, Ces. Nah, kita ungkit dulu ya sejarah. Kenapa sih rumah ini bisa disebut rumah pembantaian yang sekarang jadi angker? Jadi pada masa penjajahan dahulu, penjajahan Belanda menguasai Indonesia, terutama di Balikpapan, Ces ya. Itu Belanda menguasai sumber daya, wilayah, terutama kilang minyak ya, Ces ya. Nah, itu pada masa peralihan Jepang menguasai Indonesia, salah satunya Balikpapan juga kan pada masa peralihan tuh ya. Jadi Jepang masuk ke daerah Kalimantan Timur bagian utara, yaitu tepatnya di Tarakan. Jepang ini kan mengetahui ya, Ces ya, bahwa di Balikpapan itu kaya akan sumber alam minyaknya, Ces. Nah, Jepang ini mengirim pesan lah ke tentara Belanda agar saat mereka meninggalkan, kilang minyak itu tidak dimusnahkan atau tidak dihancurkan. Tapi ya, Ces, namanya tentara Belanda tidak terima juga nih, karena ada peralihan tentara Jepang atau Jepang yang menguasai Balikpapan tidak mengindahkan pesan yang dikirim oleh Jepang, Ces ya. Jadi tentara Belanda tetap menghancurkan atau membakar kilang minyak itu sampai musnah, Ces. Mendengar kabar tersebut, tentara Jepang ini marah, Ces. Marah, timbullah niat-niat untuk mengajak tentara Belanda berserangan, Ces. Kalian tahu kan berserangan tuh ngerinya gimana, Ces? Jadi tuh kan, Ces, saking gregetannya si tentara Jepang itu, cepatlah dia langsung sangat ke Balikpapan ya, Ces ya. Dia datangin tuh orang-orang Belanda, tentara-tentara Belanda, diajak serangannya lah. Setelah tentara-tentara Belanda banyak dikalahkan, Ces, dia carilah semua orang Belanda atau keturunan Belanda di Balikpapan. Gak puas tuh kan hatinya saking gregetannya. Nah, dapatlah orang-orang Belanda ini, dikumpulkannya lah di sebuah tempat benua Patra, Ces. Tahu kan tempat benua Patra? Yang bawa kudoi cuma makan salome di depan situ ketahuan ya, Ces. Minta yang mahal, Ces. Saat dikumpulkannya kan, Ces, bubuhan Belanda ini di benua Patra, masih banyak tuh kan kayaknya. Banyak nih kayaknya bubuhan-bubuhan Belanda ini belum kukumpulin atau belum kudapatkan. Nah, ditelusurin lah tuh wilayah Gunung Dups. Pokoknya harus dapat bubuhan Belanda lagi yang baru. Dapatlah dia, dikumpulkanlah di sebuah rumah yang kalian tahu rumah itu sekarang disebut dengan rumah pembantaian, Ces. Jadi di rumah pembantaian itu sebelum jadi nama rumah pembantaian, orang-orang Belanda yang dikumpulkan, Ces, itu niatannya mau diserang, mau dimusnahkan atau mau dibunuh sama tentara Jepang, Ces. Tapi orang-orang Belanda ini ya pintar juga lah, Ces. Mana ada orang mau dibunuh, pasrah aja ya kan. Melawanlah dia tuh, Ces. Entah bagaimana caranya harus melawan, mau kuinjakkah lehernya, mau pecahkankah bibirnya si musuh ini. Pokoknya dilawan aja, Ces ya. Tapi ya, Ces, bubuhan Belanda ini tetap kalah kuat sama tentara Jepang, Ces, yang nyerang itu. Dibunuhlah, didor-dor lah si bubuhan Belanda ini. Banyaklah yang tewas, Ces. Di suatu rumah yang disebut rumah pembantaian itu, Ces, yang sekarang dikenal. Nah, pada saat orang-orang itu dikumpulkan kan ada tuh, Ces, satu suster yang namanya Suster Maria van Veenen. Dia tuh berhasil kabur, Ces, dengan orang-orang Belanda lainnya. Dia masuk hutan sampai ke tempat jembatan gantung, Ces. Nah, jembatan gantung ini, Ces, tentara Jepang ini nggak kalah gesit juga, Ces, buat ngejar orang-orang Belanda atau bukan Belanda yang lari ini, Ces. Jadi dijegatlah dia tuh di jembatan gantung itu. Dibunuhlah juga bubuhan Belanda ini, termasuk Suster Maria van Veenen ini kan, Ces, yang dikenal Suster Maria yang nyeremin dah kalau kamu lihat nanti, Ces. Terus kan, Ces, itulah yang kenapa menyebabkan rumah pembantaian itu dan jembatan gantung itu dikenal angker, Ces, karena ada kejadian-kejadian tragis yang membuat
bubuhan-bubuhan ini mati penasaran ya Ces ya, termasuk yang dikenal Suster Maria. Suster Maria ini adalah salah satu korban yang sangat tidak menerima kematiannya dengan tragis, Ces. Jadi dia masih penasaran sampai sekarang, Ces. Jadi ya Ces, si Suster Maria itu sering nampakin dirinya tuh di sini ya Ces, di halte. Nah, selain di sini, Ces, dia juga sering menampakkan diri di tanjakan Volker, Ces, dengan cara dia menempati tempat duduk kendaraan yang kosong, Ces. Jadi kalau misalnya nih, Ces, kamu bawa mobil kan, Ces, ada kosong di belakangmu nih, di sampingmu ada pacarmu ya kan, kamu lihat-lihat aja di spion mobilmu tuh ke belakang, ada nggak dia, Ces? Dia tuh biasanya menampakkan dirinya dengan wujud yang mengerikan dan penuh darah ya, Ces ya. Apalagi kalau misalnya kamu naik motor, Ces, lewat di situ, Ces, tiba-tiba aja kan ya motormu itu berat, kamu lihat aja ke spion, siapa tahu ada dia yang begini, ting. Makanya kamu jangan jomblo, Ces. Jadi lewat situ nggak sendirian, adalah yang meluk kamu dari belakang, si manusia, ya kan? Dan dia juga sering menampakkan diri di jembatan gantung di tempatnya meninggal, Ces. Nah, jadi begitu ya, Ces. Kronologi kenapa sih Gunung Dups ini bisa jadi angker? Kenapa sih Gunung Dups ini banyak makhluk tak kasat matanya, Ces? Dari sejarah tentang rumah pembantaian tuh kenapa jadi rumah pembantaian, jembatan gantung tuh kenapa sih, kenapa juga kamu di halte bisa ngelihat Suster Maria. Nah, begitu ceritanya. Jadi jangan penasaran lagi ya, kenapa sih ada suster di sini, sudah tahu kan ceritanya dari awal, Ces ya. Nah, satu lagi, Ces, urban legend yang mau ku bahas, rumah dalang. Udah tahu kah semua selain rumah pembantaian Suster Maria dan jembatan gantung, Ces? Jadi ada juga urban legend rumah dalang di Gunung Dups ini, Ces. Jadi rumah dalang ini ada sejarahnya juga, Ces, tapi sejarahnya nggak termasuk sih sama penjajahan Belanda ataupun Jepang yang berserangan, yang injak-injakan leher atau mecah-mecahin bibir tadi ya, Ces ya. Nah, jadi awal mula cerita rumah dalang ini, Ces, adalah rumah ini tuh awalnya tempat penyimpanan arsip kantor. Tahulah kamu arsip kan ya, kalau misalnya kerja atau apa, tahulah itu arsip apa. Jadi disimpanlah di rumah tersebut, adalah yang jaga bapak-bapak bekerja juga, dia freelance sebagai dalang, Ces ya. Pada masa itu dia tuh dalang yang terkenal, Ces, diundang kemana-mana diundang, dia sangat terkenal, Ces. Anehnya tuh kalau misalnya dia ngedalang, penonton ini seakan-akan masuk ke kisah dalang tersebut, Ces. Saking bagus dia ngedalang, Ces. Tapi ada keanehan nih, Ces. Jadi setiap dia ngedalang, uang-uang penonton itu banyak aja, Ces, yang hilang. Entah itu 100 kah, 200 kah, hilang aja uang-uang penonton tuh, padahal dia udah masukin tuh uang karcis masuk, hilang. Nah, penasaran kan tuh si penonton ini, Ces, cuma tetap nonton aja, Ces. Mereka tuh kalau ada rumah dalang tuh pokoknya pengen nonton aja, nggak kapok-kapok gitu, nah, Ces, biar uangnya tuh hilang. Nah, setelah usut punya usut, Ces, ternyata dalang itu menyembah atau memuja sesosok makhluk tak kasat mata, Ces. Jadi kayak sekarang tuh kalian kenal tuh semacam pesugihan lah, Ces, tahu kan ya. Jadi si dalang itu, Ces, dia memuja hantu wewe gombel, Ces ya. Jadi pasti ada perjanjian-perjanjian yang sangat berat, Ces. Nah, apa sih perjanjian sama si wewe ini? Jadi si dalang ini tidak boleh meninggalkan rumah ini atau rumah dalang ini atau tempat penyimpanan arsip ini sebagai imbalan. Jadi dia harus melayani si wewe ini di rumah ini sampai kapanpun, Ces, tidak boleh pindah. Nah, jadi kan, Ces, tugasnya si wewe ini menghipnotis orang agar suka sama si dalang. Makanya ceritanya tuh bagus-bagus, Ces. Ada satu lagi kan, Ces, kenapa sih penonton uangnya hilang? Nah, si dalang ini juga menyembah Raja Tuyul, Ces, biar uangnya banyak. Jadi si Raja Tuyul ini nyuruhlah tuyulnya buat ngambil uang-uang penonton. Makanya, Ces, uangnya dalang ini banyak. Tapi si Raja Tuyul ini nggak ngasih gitu aja, Ces. Dia juga punya perjanjian sama si dalang ini, Ces ya. Jadi si Raja Tuyul ini mengharuskan si dalang tidak boleh menikah. Kasihan dalang ini juga tidak boleh mempunyai anak, Ces ya. Jadi si dalang ini setujulah sama perjanjian itu. Selang berjalannya waktu, si dalang ini punya banyak rumah, punya banyak uang. Tapi apa, Ces? Dia nggak bisa nempatin rumah itu, nggak bisa nikmatin uangnya, karena kan dia nggak boleh tuh, Ces, nikah sama ninggalin rumah itu, Ces.
pasien ya. Terus ada suatu hari si Dalang ini udah mumet lah ya, kenapa sih aku jadi budaknya makhluk astral. Jadi dia memutuskan untuk melawan Ces. Dia memutuskan untuk melawan si Wewe ini dan si Raja Tuyul itu, Ces. Dia sangat yakin kan malam itu untuk melawan, tapi apa, Ces, namanya dia manusia biasa melawan si makhluk gaib ini, apalagi si Dalang ini agamanya mungkin kurang ya, Ces ya. Dia kalah lah, Ces, dan dia tewas mengenaskan, dan katanya nih sampai sekarang si Dalang itu jadi budak si Wewe dan si Raja Tuyul sepanjang masa, Ces, karena dia melanggar perjanjian dengan dua makhluk gaib tersebut. Jadi si Dalang ini tewas, Ces, dengan sangat mengenaskan, dan sampai sekarang rumah Dalang itu banyak dikenal orang menjadi rumah yang sangat angker. Dia kan Dalang, Ces ya, jadi dia pasti punya alat musik Dalang. Salah satunya tuh gamelan, Ces. Jadi sampai sekarang ada beberapa warga yang tetap mendengarkan suara gamelan padahal rumah itu kosong dan tidak berpenghuni, Ces. Jadi angker. Nah, punya kabar rumah ini juga dijadikan sebagai tempat pesugihan, Ces ya. Jadi ada cerita nih, Ces, ini kisah nyata dari teman aku sendiri. Dia tuh ojol ya, Ces ya. Dia itu kan sepi orderan. Jadi jam 3 subuh tuh dia dapat orderan lah, Ces. Dia dapat lokasi GPS ini mengarah ke Gunung Dub, Ces. Jadi dia ini ragu mau ngambil apa enggak nih ke Gunung Dub, Ces. Jadi dia tuh takut lah, Gunung Dub ini kan angker. Selain dia khawatir sama angkernya Gunung Dub itu, dia juga takut dibegal lah, Ces. Waktu itu pada masanya musim-musim begal nih, Ces ya. Tapi karena dia mikir orderan hari ini tuh sepi banget, Ces, dan dia ngeliat dari tempat jemput sampai Gunung Dub ini bayarannya lumayan lah, Ces. Jadi dia memutuskan untuk mengambil orderan ngantar orang ke sana, Ces ya, ke Gunung Dubs itu. Nah, sampailah dia ke tempat penjemputan. Rupanya dia menjemput seorang bapak-bapak, Ces. Lalu diantarkannya lah, Ces, ke Gunung Dubs. Pada saat itu kan jam 3 subuh pasti sepi banget lah, Ces. Sambil dia bawa motor kan, Ces, dengan setengah ketakutan yang ngeng gitu kan, Ces. Dia tuh kok ragu, loh ini kok kayak arah-arah ke rumah Dalang. Tapi dia tetap mungkin salah pikiranku aja. Dia bawa lah bapaknya ini ngarah-ngarahkan kan, Ces. Kalau di maps ojol ini kan, Ces, Gunung Dubs aja gitu nah, Ces. Kalau rumah Dalangnya kan nggak ada. Mana ada di maps rumah Dalang. Tapi si bapak ini ngarah-ngarahkan tuh makin ke rumah Dalang, Ces. Jadi teman aku tuh semakin ngeri lah, Ces. Kok ini orang subuh-subuh mau ke rumah Dalang, dia ngantarin lah, Ces. Rupanya, Ces ya, memang betul kata hatinya itu, Ces. Bapak-bapak ini minta stop di depan rumah Dalang, Ces. Jadi teman aku tuh, Ces, tambah takut kan, lihat di spionnya, ini orang kah hantu. Setelah bapak-bapaknya turun, bapak-bapaknya bayar, terus pulang lah, Ces. Temanku itu dengan hati berdebar-debar ngelewatin Gunung Dubs itu yang sepi secara sendirian lagi kan pas dia pulang. Terus temanku tuh jadi mikir, apakah bapak-bapak ini menjalankan pesugihan ke rumah Dalang, karena dilihatnya bapak-bapak itu masuk, Ces, ke rumah Dalang. Ngapain? Ya Allah, Pak, coba subuh-subuh ke masjid kah, sholat subuh, ini malah ke rumah Dalang, kan ngeri, Pak. Nah begitu, Ces, cerita dari urban legend rumah Dalang. Jadi gimana, Ces, menurut kalian cerita urban legend Balikpapan dari rumah pembantaian, jembatan gantung, Suster Maria, dan juga rumah Dalang ini, Ces, apakah cukup mengerikan? Atau kalau misalnya nih kalian punya pengalaman sama cerita-cerita yang tadi aku sebutin, bisa nih kalian nyisipkan komentar betapa serunya. Kok seru ya, betapa nyereminnya cerita urban legend Balikpapan ini, Ces. Sekian dari aku ya, Ces ya. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian ini jadi penikmat pertama, Ces, cerita di channel YouTube aku. Jangan lupa ya, share juga ke teman-teman kalian yang suka cerita kriminal atau horor. Jadi sekian pembahasan urban legend yang ada di Balikpapan. Selebihnya mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata ya, Ces ya. Sampai ketemu lagi. Bye. See you.